Dodi terdiam. Tiba-tiba ia merasa ada hembusan angin dingin di belakang lehernya, dan bisikan halus yang ia kenal. "Terima kasih sudah melihatku." Sejak hari itu, Dodi mulai merasa ada yang mengikutinya, bukan dengan cara mengganggu, tapi selalu ada sensasi dingin yang menempel di sisi kirinya. Di kelas, ia kerap melihat bayangan lewat dari pantulan jendela. Kadang terdengar suara kursi bergeser di belakangnya, padahal semua orang masih diam. Yang aneh, ia mulai melihat perubahan dalam dirinya. Ia menjadi lebih diam, lebih sensitif terhadap orang-orang di sekitarnya. Ia mulai memperhatikan siapa saja yang tampak kesepian, dan ia jadi makin sering merasa sendiri meskipun dikelilingi banyak orang. Suatu sore, Dodi memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang Siska. Ia pergi ke ruang arsip sekolah yang nyaris tak pernah dibuka. Di sana, ia menemukan berkas-berkas lama. Dengan izin dari penjaga sekolah yang sudah tua dan agak enggan, ia berhasil menemukan map bertuliskan siswi Siska Nirmala, kelas 9C, tahun 2019. Di dalam map itu hanya ada dua hal: sebuah foto kelulusan Siska dengan senyum tipis, dan surat tulisan tangan yang tidak pernah dikirim. "Aku datang setiap hari, duduk di bangku itu, berharap seseorang menyapaku, tapi tidak ada yang benar-benar melihatku. Aku hidup di antara orang yang sibuk dengan dunianya sendiri. Sampai kapan aku harus terus jadi bayangan?" Dodi merasakan tenggorokannya tercekat. Surat itu terasa seperti ditulis kemarin, dan ia tahu ia bukan hanya membaca tulisan seseorang. Ia sedang mendengar isi hati yang tak pernah didengar. Malam harinya, Dodi bermimpi. Ia berada di kelas 9C, sendirian. Di bangku depan, Siska duduk membelakanginya. Pelan-pelan, ia menoleh. Wajahnya masih pucat, tapi kali ini, ia tersenyum. "Terima kasih Dodi, kamu melihatku." Dodi terbangun dengan air mata di pipi, tapi entah kenapa, dadanya terasa lebih ringan. Keesokan paginya, bangku di pojok belakang itu sudah tidak kosong, tidak lagi menyeramkan, tidak dingin, tidak sunyi. Kini ada bunga melati segar di atasnya, dan selembar kertas kecil bertuliskan, "Siska, kamu tidak sendirian." Sejak itu, kelas 9C perlahan berubah. Tidak ada lagi kejadian aneh, dan bangku belakang tetap dibiarkan kosong. Tapi bukan karena takut, melainkan sebagai bentuk penghormatan bagi seseorang yang akhirnya terlihat